Kekacauan melanda Eropa, demo dan mogok massal di mana-mana. Kondisi ekonomi yang memburuk di benua Eropa memicu protes dan mogok kerja besar-besaran di wilayah itu. Para pekerja meminta agar upah dinaikkan untuk mengimbangi kenaikan harga energi dan juga pangan yang melonjak tajam. Ribuan warga Rumania bergabung dalam unjuk rasa Bucharest untuk memprotes biaya energi, makanan dan kebutuhan pokok lainnya yang menurut penyelenggara telah mengirim jutaan pekerja ke dalam kemiskinan. Republik Ceko, kerumunan besar yang mengibarkan bendera di Praha bulan lalu juga menuntut pemerintah Koalisi Pro-Barat mengundurkan diri dari perang Rusia-Ukraina. Menurut para pengunjuk rasa, kebijakan embargo gas Rusia saat berperang dengan Ukraina memicu lonjakan yang tinggi di harga energi. Bergeser ke negara dekat Republik Ceko, ribuan warga Hungaria termasuk guru dan siswa berbaris melalui Budapest pada hari Minggu untuk memprotes pemerintah meski telah mengamankan pasokan gas Rusia. Demonstran juga masih menyebut Perdana Menteri PM Viktor Orban gagal menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu di Eropa, gelombang pemogokan kerja mulai terjadi di Prancis sekitar pekerja kilang minyak dan juga sektor publik seperti transportasi yang telah memulai pemogokan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Di mana pemogokan ini menipis stok bensin negara itu serta gangguan mobilisasi akibat beberapa kendaraan umum yang berhenti beroperasi. Pekerja kereta api, perawat, pelabuhan, pengacara dan profesi lainnya di Inggris juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi yang berjalan pada level tertinggi 4 dekade sebesar 10,1%. Selain itu, pemogokan baru-baru ini oleh pilot Lufthansa di Jerman serta pekerja maskapai dan juga bandara juga telah mengganggu penerbangan. Bergeser ke arah barat, gelombang unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan Serikat Pekerja di Prancis. Mereka menuntut kenaikan upah signifikan akibat biaya hidup yang terus melambung. Sebelumnya, hal serupa juga telah dilakukan oleh para pekerja kilang minyak sehingga menyebabkan krisis BBM di negara itu. Analis dari konsultan resiko Ferris Maplecroft, Torbjörn Selvel juga mengatakan krisis kali ini dapat menimbulkan kerusuhan sipil di Eropa. Pasalnya, para pemimpin Eropa juga sangat mendukung Ukraina dan berjanji untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah. Namun, transisi dari sumber energi asal Rusia cukup sulit, bahkan krisis diperkirakan akan memburuk pada waktu-waktu mendatang. Tidak ada perbaikan cepat untuk krisis energi, dan jika ada inflasi, sepertinya akan lebih buruk tahun depan daripada tahun ini, dan itu berarti hubungan antara tekanan ekonomi dan opini populer tentang perang di Ukraina akan benar-benar diuji. Sejauh ini, Inggris juga menjadi negara Eropa pertama yang mengalami perubahan kepentingan negara akibat inflasi yang tinggi. Setelah 45 hari menjabat, Perdana Menteri PM Liz Truss menyatakan mundur dari jabatannya setelah mengaku ia tak mampu membawa mandat hak rakyat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang membelit Inggris. Rencana stimulus ekonomi Truss yang gagal yang melibatkan pemotongan pajak besar-besaran dan juga bantuan puluhan miliar pound untuk tagihan energi rumah tangga dan bisnis tanpa rencana yang jelas untuk membayarnya memberikan gambaran terkait dengan persoalan yang dihadapi pemerintah. Mereka memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Sejauh ini, anugerah keselamatan juga telah lebih ringan dari Oktober biasanya di Eropa, yang berarti lebih sedikit permintaan gas untuk memanaskan rumah. Namun jika kita berakhir dengan gangguan tak terduga pada pasokan gas dan Eropa musim dingin ini, maka Anda tahu kita mungkin akan
melihat peningkatan lebih jauh dalam kerusuhan sipil, resiko dan juga ketidakstabilan pemerintah. Di mana inflasi zona Euro melejit ke angka 10% pada September 2022 secara tahunan year on year, naik dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 9,1% year on year. Berdasarkan data pendahuluan yang dirilis Eurostat, pada Jumat 30 September inflasi tersebut berada di atas ekspektasi para ekonom sebesar 9,7%. Tak hanya itu, inflasi September itu juga menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pencatatan di zona itu. Sementara itu, inflasi secara bulanan month to month juga tercatat naik 0,6% menjadi 1,2% pada September 2022. Inflasi masih didorong terutama oleh volatilitas harga energi dan juga makanan, tapi terus meluas hampir ke semua kategori dari jasa hingga barang industri. Kondisi itu pun makin menjauhkan target Bank Sentral Eropa ECB yang ingin menahan inflasi di angka 2% pada tahun ini. Angka inflasi September jelek secara keseluruhan dengan semua kategori luas mengalami percepatan inflasi, kata ekonom ING Bert Colligin dikutip dari Reuters. Ini menyegel kesepakatan pada kenaikan 75 basis poin lagi dari Bank Sentral Eropa pada Oktober. Krisis energi di Eropa kini mulai mengancam keberlangsungan sektor industri. Menjelang musim dingin yang semakin dekat, para pelaku industri pun juga mencari berbagai solusi untuk bertahan di situasi yang sulit. Seperti diketahui, pasca perang Rusia-Ukraina, harga energi di Eropa juga telah meningkat 4 kali lipat pada tahun ini. Krisis ini terjadi karena Rusia telah memangkas aliran gas alam Eropa yang semula melimpah dan digunakan untuk menggerakkan denyut ekonomi Eropa, mulai dari pabrik, pembangkit listrik, dan juga menjaga rumah tetap hangat selama musim dingin. Rusia juga memasok sekitar 40% gas alam Eropa sebelum perang. Porsi itu juga telah turun menjadi sekitar 15% saja saat ini, yang menyebabkan harga meroket dan membebani industri padat energi. Melansir Financial Times, harga energi acuan Eropa bahkan lebih mahal jika dibandingkan dengan harga energi acuan Amerika Serikat Henry Hub. Harga energi di Eropa itu pun bergerak sangat volatil ketimbang harga energi di AS. Hal itu juga menyiratkan bahwa negara-negara Eropa lebih bergantung akan energi Rusia. Gas merupakan sumber energi terpenting bagi industri Eropa. Bahkan gas juga menjadi bahan baku penting yang digunakan dalam industri kimia dan juga pupuk. Secara total, industri mengkonsumsi sekitar 27-28% dari total keseluruhan pasokan energi di benua biru. Menurut Wakil Direktur Penelitian Gas Institut Oxford untuk Studi Energi Anouk Honore, dari total konsumsi industri Eropa itu, industri kimia dan juga petrokimia menggunakan sebanyak 110% gas, disusul oleh industri mineral non-logam, dari industri makanan, minuman, dan juga tembakau yang masing-masing mengkonsumsi sebesar lebih dari 3%. Industri logam dan juga kertas memiliki porsi konsumsi sebesar 3% dan juga 2%. Jerman merupakan ekonomi terbesar di Uni Eropa, bahkan konsumsi industri mendominasi konsumsi gas karena output produksi juga diperlukan oleh berbagai negara bagian Uni Eropa lainnya. Misalnya BASF merupakan perusahaan pemasok utama bahan kimia dari Jerman, di mana produknya tidak hanya digunakan sebagai bahan baku industri kimia, tapi juga industri otomotif hingga pasta gigi. Di pabriknya di Ludwigshafen, Jerman, BASF memiliki kompleks industri seluas 10 km persegi. Di pabrik ini, BASF juga membuat berbagai jenis produk seperti amonia, desinfektan, cairan knalpot diesel, ataupun karbon dioksida untuk minuman bersoda. Tidak heran jika sektor industri Jerman mengkonsumsi paling banyak, hampir 30% dari total konsumsi energi dari Eropa. Namun beberapa waktu lalu, pemerintah Jerman sempat mengumumkan rencananya untuk mengambil langkah penghematan energi sebagai upaya untuk bertahan pada situasi yang sulit saat ini. Konsekuensinya tentu akan merembet pada negara-negara lain di Eropa. Pasalnya, industri Eropa sangat bergantung pada industri Jerman, sehingga dampaknya akan semakin luas dan dapat merembet ke perekonomian di Eropa. Belum selesai bergelut dengan tingginya harga energi di Eropa, kini para pelaku industri juga harus dipusingkan dengan musim dingin yang akan segera tiba. Ketika musim dingin tiba, tentu konsumsi akan listrik akan bertambah seiring dengan penggunaan alat pemanas. Bahkan, Kepala European Roundtable for Industry Charles Michel menyerukan bahwa perusahaan sebaiknya segera membatasi konsumsi energi karena berpotensi berdampak buruk pada bisnis. Melonjaknya harga energi saat ini memicu penurunan yang mengkhawatirkan dalam daya saing konsumen energi industri Eropa, kata meja bundar Eropa untuk industri dalam sebuah surat kepada Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, dan juga Charles Michel, Kepala European Roundtable for Industry. Lonceng alarm pun berdering di antara para politisi Eropa. Kami mempertaruhkan deindustrialisasi besar-besaran di benua Eropa. Kombinasi melonjaknya harga gas dan juga musim dingin yang akan tiba membuat para pelaku industri untuk memikirkan cara agar dapat bertahan pada situasi sulit ini.